Saya nama Alexander Bertus Paluan, mengajar mata pelajaran PPKN kelas 10, yang mana kita belum bisa tatap muka. Nggak tahu kapan ini ya. Ya mudah-mudahan insya Allah secepatnya kita bisa tatap muka. Jadi pada hari ini saya akan memberikan materi perkenalan terlebih dahulu ya. Buku yang kalian akan pakai ini adalah buku paket pemerintah ya. Nah, ini bentuknya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, lambangnya Pancasila untuk sekolah menengah atas pada Salia SMK MAN kelas 10. Nah, ini yang kita pakai nanti ya. Edisinya tahun 2017. Ini materinya ya, saya perbesar sedikit ya. Bab yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, jadi ibaratnya begini. Dalam penyelenggaraan negara itu nilai-nilai Pancasila itu harus ada di situ ya. Yang mana semua institusi negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, baik dari sila ke-1 sampai dengan sila yang ke-5. Nah, coba saya bacakan terlebih dahulu. Selamat atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama madrasah aliyah sanawiyah dan diterima di sekolah menengah tingkat kejuruan SMK Widya Dirgantara ya. Nah, intinya daripada nilai-nilai Pancasila ini dalam rangka penyelenggaraan negara atau pemerintahan, nah, kalau kamu lihat ini adalah bentuk kabinet ya, kerja pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014 sampai dengan 2019. Nah, ini adalah Presiden kita Bapak Jokowi beserta menteri-menteri kabinet ya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan pemerintahan ya. Nah, di negara kita sistem pembagian kekuasaan di Republik Indonesia terbagi dalam beberapa macam kekuasaan, yang mana kekuasaan itu mengandung arti tersendiri, mempunyai tugas-tugas tersendiri. Jadi setiap institusi negara mempunyai hak dan kewajibannya sendiri, tapi mereka bertumpu kepada kekuasaan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara atau presiden ya. Jadi presiden itu sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Nah, kalau kamu lihat selintas di sini, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, macam-macam kekuasaan negara, antara lain
Nah, ini menurut definisi daripada John Locke. Ya, menurut John Locke yang dikutip oleh Rianto, bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Ya, jadi di negara kita itu ada ibaratnya lembaga legislatif yang tugasnya untuk menyusun, ya, atau membuat undang-undang yang ada di negara kita ini. Ya. Terus selanjutnya, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ya, jadi ini ibaratnya itu mengenai hukum yang ada di negara kita. Ya, jadi istilahnya nanti itu tidak ada istilahnya kebal terhadap hukum. Semua siapapun yang melakukan kesalahan di mata hukum adalah sama. Ya. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, definisi ini yang 3 ini menurut John Locke, ya, yang dikutip oleh Rianto. Jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif. Menurut definisi John Locke, dikembangkan lagi oleh Montesquieu, ya, yang dikutip oleh Rianto, bahwa kekuasaan menurut Montesquieu terbagi 3 juga. 1, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ya, di sini ada perbedaan. Kalau menurut Montesquieu, kekuasaan yang ketiga adalah yudikatif, tapi menurut John Locke, kekuasaan yang ketiga adalah federatif. Nah, ini perbedaannya di sini. Ya. Nah, ini alih pikir daripada John Locke. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat daripada John Locke. Ya. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda, yang bersifat terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika, atau nama lainnya adalah politik 3 serangkai. Ya, nama lain daripada trias politika adalah politik 3 serangkai. Nah, jadi pada dasarnya semua negara pemerintahannya itu dibagi-bagi menjadi beberapa kekuasaan yang intinya untuk mengatur kebijakan pemerintah yang dibuat oleh negara tersebut. Masing-masing negara akan mempunyai kebijakan berbeda-beda. Ya. Nah, negara kita intinya semua bertumpu kepada Pancasila. Ya. Kira-kira pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan terlebih dahulu. Minggu depan Bapak kamu beri tugas, ya. Nah, ini
tugas mandiri. Setelah membaca uraian di atas, coba kalian uraikan dalam satu paragraf mengenai pentingnya kekuasaan negara. Informasikanlah pendapat kalian kepada teman yang lain pentingnya kekuasaan negara tersebut. Ya, minggu depan kita bahas mengenai definisi daripada pendapat John Locke dan Montesquieu, ya, yang menjadi acuan daripada kekuasaan, pembagian kekuasaan suatu negara. Ya. Nah, nanti ini bukunya, ya, buku paket PPKN ini nanti sama Bapak di downloadkan dan kalian bisa mengaksesnya, ya. Mudah-mudahan minggu depan kalian sudah punya, ya, ini, ya, materi buku paket PPKN ini. Ya, saya cukupkan sekian. Minggu depan kita lanjut materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.